Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kayim pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 atau tanggal 24 Nisan 5780 diambil dari kitab Bilangan 16 ayat 31 sampai 32 yang berkata demikian saudaraku. Dan terjadilah ketika dia selesai mengatakan semua kata-katanya itu, maka terbelah dualah tanah yang ada di bawah mereka, dan bumi mengangakkan mulutnya dan menelan mereka serta seisi rumah mereka dan semua orang yang dimiliki Korah dan segala kepunyaan mereka. Kita lanjut ayat 33 saudaraku. Dan turunlah mereka hidup-hidup serta segala yang mereka miliki ke dunia orang mati, dan bumi menutup di atas mereka dan memusnahkan mereka dari tengah-tengah jemaat itu. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan adalah pemberontakan Korah saudaraku. Peristiwa ini terjadi saudaraku di mana saat Korah ini adalah dari suku Lewi saudaraku. Dan kelompok Korah ini saudaraku adalah juga pelayan tabernakel. Dan terjadi peristiwa ini oleh karena apa? Karena sikap Korah saudaraku melakukan pemberontakan, dan dia menganggap saudaraku, tanda kutip saudaraku, menganggap bahwa dia juga memiliki suatu kekudusan dari Bapa Yahweh saudaraku. Dan dia memposisikan dirinya sendiri dalam kekudusan sesuai dengan ekspektasi dia sendiri saudaraku. Hal ini dapat kita lihat di ayat 3 saudaraku. Bilangan 16 ayat 3 dikatakan, lalu mereka dikumpulkan melawan Musa dan melawan Harun, dan berkata kepada keduanya, cukuplah bagimu karena seluruh jemaat ini semuanya kudus dan Yahweh ada di tengah-tengah mereka. Lalu mengapa kamu mengangkat dirimu di atas jemaat Yahweh? Ayat 4-nya saudaraku. Dan Musa mendengarnya, lalu tersungkurlah dia pada mukanya. Saudaraku, peristiwa ini kalau kita hadapkan dengan kondisi sekarang saudaraku, bahwa tabernakel yang waktu itu terdiri dari jelas Bapa Yahweh mengangkat pemimpin yang memang Bapa Yahweh kehendaki, itu adalah Musa saudaraku bersama Harun. Kemudian juga Bapa yang memerintahkan khusus bagi Bani atau suku Lewi untuk melakukan pelayanan terhadap seluruh kegiatan suatu seremoni dalam ketatanan yang ada di tabernakel itu saudaraku. Satu suku ini melayani seluruhnya saudaraku, dan dia tidak memiliki wilayah tidak sama seperti halnya suku-suku yang lain dari 12 suku bangsa Israel ini saudaraku. Dan Bani Korah atau suku Lewi yang merupakan suku Lewi ini merupakan orang terdekat saudaraku daripada Musa dan Harun, yang artinya setiap hari bersama-sama dengan Musa dan Harun dalam pelayanan di tabernakel ini. Dan tibalah suatu momen seperti ini saudaraku, dan Bani Korah melakukan suatu pemberontakan saudaraku. Artinya selama dia melayani tabernakel tersebut saudaraku, dia menganggap bahwa dirinya dan kelompoknya dengan tanda kutip tadi saudaraku, menganggap oleh dirinya sendiri tentunya bahwa dia juga kudus saudaraku. Dia juga sudah berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Sehingga karena dia selama ini juga ikut melayani di tabernakel tersebut, dan dia menyepelekan menganggap rendah terhadap Musa dan Harun, dan dia mengatakan bahwa Bani Korah akan memimpinnya karena
Korah dan baninya ini juga kudus, saudaraku. Jadi tidak perlu lagi ada Musa dan Harun seperti itu, saudaraku. Kurang lebihnya di dalam bahasa yang untuk mudah kita pahami. Saudaraku, ini yang perlu kita renungkan, saudaraku. Di dalam kehidupan kita saat ini, jadi hal ini yang harus kita pahami sungguh-sungguh, saudaraku. Bahwa kemuliaan dan kekudusan itu bukan kita yang menilai, saudaraku. Adalah Bapa Yahweh yang menentukannya. Sama seperti halnya Bani Korah ini, saudaraku, kelompok Korah. Jadi dia menganggap dirinya karena dia sudah memberikan pelayanan di tabernakel, melayani setiap pagi, setiap petang, melakukan pelayanan yang sesuai dengan yang diperintahkan. Dan dia memposisikan dirinya sendiri, saudaraku, bahwa dia sudah masuk ke ranah kekudusan itu, saudaraku. Ini yang perlu menjadi renungan bagi kita. Sehingga kita tidak menjadi manusia-manusia yang menempatkan diri kita, menilai diri kita atas diri kita sendiri seperti itu, saudaraku. Tentang kita berkenannya kepada Bapa Yahweh. Tentu ini yang menjadi renungan bagi kita. Seberapapun pelayananmu, seberapa hebat pun kita memberikan pelayanan kepada Bapa Yahweh, saudaraku, kita tetap harus memposisikan kita sesungguhnya apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan tersebut bukan karena kuat dan gagah kita, namun semua oleh karena kasih Bapa Yahweh yang saat ini kita diizinkan mengambil pelayanan itu, saudaraku. Ini yang harus kita pahami, saudaraku. Jangan kita menempatkan diri menjadi suatu eksklusif sendiri, saudaraku, seolah-olah sudah paling dekat dengan Bapa Yahweh seperti itu, saudaraku. Hal ini sama seperti Korah ini, saudaraku. Dia memposisikan dirinya sendiri bahwa dialah yang sudah dekat dengan Bapa Yahweh, dialah yang sudah kudus, saudaraku. Tidak seperti itu, saudaraku. Akibatnya apa? Kelompok Korah ini, saudaraku, dan kelompoknya yang tadinya memberikan pelayanan sehari-hari di tabernakel, Bapa Yahweh tidak berkenan dengan orang seperti itu. Dan dipisahkanlah kelompok ini dengan Harun dan Musa. Dan datanglah kemurkaan Bapa Yahweh dan mereka semua ditelan hidup-hidup, saudaraku, masuk ke bumi, saudaraku, karena terbelahnya bumi dan mereka masuk dan di dalam dunia orang mati dan mereka ditutup kembali, saudaraku. Saudaraku, peristiwa ini menjadi sesuatu renungan yang kuat bagi kita, khusus bagi yang mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan dalam bentuk divisi apapun, saudaraku, bahwa sesungguhnya apa yang sudah kita dapatkan saat ini bukan karena kuat gagah kita. Kita tetap memposisikan diri kita dan kita juga menghargai terhadap otoritas-otoritas yang sudah ada, yang sudah Bapa Yahweh tetapkan. Seperti halnya Bani Korah, dia tidak menghargai otoritas yang Bapa Yahweh sudah tetapkan kepada Musa dan Harun, yang memang itu sudah ditetapkan sebagai pemimpin bangsa Israel pada waktu itu. Dia mau take over, dia mau mengambil alih kepemimpinan tersebut dengan dia menganggap bahwa dia juga sudah dalam zona kekudusan. Namun itu versi Bani Korah sendiri, bukan kehendak Bapa Yahweh. Hal ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku. Sesungguhnya hal ini harus diingatkan sehingga kita tidak menjadi orang yang mengambil dalam suatu pekerjaan pelayanan di dalam pekerjaan Bapa Yahweh menjadi kita orang yang eksklusif diri atau menganggap bahwa kita atau orang tersebut menjadi orang yang paling dekat dengan Bapa Yahweh karena dia mendapatkan suatu mungkin pernyataan atau mungkin doanya dapat terrealisasi seperti itu, atau pada saat dia mendoakan orang bisa menjadi sembuh, atau saat dia melakukan suatu fenomena-fenomena dan menyebabkan suatu
kesombongan dan tinggi hati, saudaraku. Ini yang harus kita jaga, kehati-hatian ini, saudaraku. Jangan kita menempatkan diri kita, karena itu bukan ranah kita. Yang menentukan kita kudus dan suci adalah tentu Bapa Yahweh itu sendiri, saudaraku. Bagian kita adalah untuk sama-sama berjuang, melakukan tugas dan tanggung jawab kita, mengerjakan kebenaran Bapa Yahweh dan melakukan tugas sesuai dengan yang sudah ditugaskan kepada kita masing-masing, dan tetap merendahkan hati kita kepada Bapa Yahweh. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman, dan dari tempat ini kita sama berdoa. Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Kita orang yang percaya kepada Bapa, kita tidak dipermalukannya. Di firman, saudaraku, kita diberkati dan kita mendapatkan keselamatan yang pasti itu di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kita yang hidup, Juru Selamat. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.